Like Amerika akan berlanjut ke arah selatan sedikit dan kita akan ke Meksiko di trek Autodromo Hermanos Rodriguez untuk Mexican Grand Prix. Nah, sudah sisa 5 balapan lagi nih guys, dan title fight pun semakin memanas. Dan karena hari ini juga sudah merupakan hari Kamis, ya langsung aja ya kan, gue bahas mengenai prediksi-prediksi Mexican Grand Prix 2025. Dan oleh karena itu, tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Prediksi pertama, seperti biasa, gue akan prediksi pole dan pemenang dulu. Dan untuk pole, kayaknya gue langsung aja sebut nama ya kan, Max Verstappen. Karena doi lagi on fire dan lagi enjoy kali balapan tanpa beban ya. Lah, ngejar poin Oscar sama Lando, untuk Jordan dibilang tanpa beban bang. Ya iyalah, pertama doi udah juara 4 kali ya kan. Udah tahu awal musim mobilnya lontong. Sekarang giliran dia dapat mobil bagus, happy, dan bisa dikendarai mobilnya, apa bebannya coba? Kalau gagal pun, gak ada yang protes juga. Orang dari awal udah sulit ya kan. Justru yang beban itu gede ya, 2 McLaren. Dua-duanya belum pernah Jordan. Kalau udah jauh-jauh poin di pertengahan musim, terus gagal Jordan juga, ya itu sosok bakal pecah banget cuy. Ya intinya Max, gue prediksi akan pole. Karena ini juga merupakan track di mana doi selalu bagus. Dan pembalap tersukses juga dia di sini, 5 kemenangan. Nah, tapi track ini merupakan salah satu track di mana pole tidak diuntungkan karena lurusan menuju turn 1 itu panjang banget. Sehingga untuk prediksi pemenang, gue akan menggunakan kedongoan gue lagi dan akan prediksi Charles Leclerc yang akan menang. Nah, apa alasan kau bang prediksi Charles menang lagi? Kayak nggak ada kapok-kapoknya lu bang gitu ya. Ya ingat aja moto kita, prediksi terus sampai mampus ya. Sama karena ini merupakan track terakhir di mana Ferrari meraih kemenangan terakhirnya sejauh ini, ya why not ya kan? Tumpuk fakta itu dengan menang lagi di sini. Habis itu, tahun depan, saat kita balik ke sini lagi, belum ada menang lagi mereka. Tapi ingat guys, track Meksiko ini agak unik. Altitude-nya tinggi ya, dan mungkin aja bisa jadi pengubah arena bermainnya nanti. Jadi kita lihat aja lah, tapi kalau Ferrari udah late game ya, di era Babe Fred ini biasanya sih gacor, tapi musim ini ya entahlah ya. Nah untuk prediksi kedua, gue mau prediksi Lando Norris. Nah kemarin gue prediksi Oscar, kali ini gue prediksi rekan timnya. Lando pun juga perlahan mulai nge-cut gap point dia ke Oscar. Dan gue dari awal udah bilang, Lando pasti berharap mereka tuh segera ke leg Amerika. Karena kalau dari pengalaman musim-musim sebelumnya, Lando selalu bagus di sini. Dan kalau bukan karena atraksi-atraksi yang dilakukan sama Max musim lalu, mungkin bisa lebih bagus lagi di hasilnya di situ ya. Nah sekarang dia datang ke salah satu track yang menurut gue bakal main strong buat dia. Jadi gue prediksi dia akan mengalahkan Max dan Oscar di track ini ya. Oke lah Oscar bang, cuman Max, yakin anda? Ya namanya juga prediksi ya kan, yakinin dulu aja. Kalau nggak yakin, ya ngapain gue prediksiin? Tapi bang, tifosi aja buat prediksi this time gitu, nyatanya nggak yakin juga mereka kalau bakal this time ya kan. Nah itulah yang membedakan tifosi dengan bentar apa ya? Soalnya gue bukan fans Lando guys, jadi gue nggak tahu mau bedain tifosi sama apa. Cuman ya udahlah, lupain aja daripada gue ntar dicap sombong ya kan. Walaupun prediksi gue juga suka melenceng, siapa yang mau disombongin ya kan. Ya melenceng kayak performa Oscar di leg Amerika gitu. Ya intinya gitu lah ya untuk prediksi Lando di balapan ini. Nah untuk prediksi ketiga, gue mau prediksi Yuki Tsunoda. Karena di 3 balapan terakhir, doi meraih jumlah poin yang lebih banyak dibandingkan seluruh paruh musim pertamanya. Di Baku, dia gokil bisa finish di posisi ke-6, dan juga di Kota mampu naik banyak posisi dari start belakang untuk finish di posisi ke-7 di kedua race. Jadi momentum terus ada untuk Yuki, dan sepertinya ini juga menunjukkan bahwa RB21 itu sudah mulai enak untuk dikendarain. Cuman, Yuki tetap harus improve karena hasil-hasil ini nggak bakal terus valid seiring berjalannya waktu, apalagi jika mobilnya beneran semakin kenceng. Jadi untuk Yuki, gue prediksi bahwa Meksiko dia mungkin akan KO di Q2 dan Q1, entahlah antara dua itu ya. Tapi di race dia akan comeback lagi dan mencetak beberapa poin. Meksiko ini akan menjadi balapan penentu Yuki Tsunoda, dan jika dia bisa cetak poin, ada kemungkinan dia bakal stay. Cuman kalau dia gagal cetak poin, terus 2 Racing Bulls juga berhasil cetak poin di depan dia, ada kemungkinan bahwa itu juga karir Yuki Tsunoda di F1 berakhir ya, dan akan dalam bahaya besar lah kita ngomongnya. Ingat, cuman 3 seat tersisa di F1 2026 sekarang ya, dan Alpine juga udah nggak mungkin jadi opsi. Jadi pilihannya antara stay di Red Bull Family atau sabar dar, jangan kau pakai outro itu dulu. Baru juga setengah perjalanan video ini udah pakai outro sayonara aja ya kan.
cepet-cepet banget pakai outro itu kayak karir Jack Juan di F1 ya. Oke lah, ngomong soal masa depan di F1 dan Red Bull Family, kita ke prediksi keempat ya. Untuk prediksi keempat, kita bahas pembalap Red Bull Family satunya yang juga dalam bahaya masa depannya, yaitu Liam Lawson. Jadi gini guys, kenapa kedua-duanya dalam bahaya? Karena F2 Campos musim depan, timnya Arvid Lindblad itu sudah resmi mengumumkan kedua pembalapnya. Dan jika melihat bocoran lineup F2 untuk musim depan, nggak ada nama Arvid Lindblad. Yang berarti ada dua kemungkinan. Arvid dinaikin jadi reserve driver, atau dia akan naik ke salah satu seat racing bus itu musim depan. Yang berarti, antara Yuki atau Liam itu kemungkinan besar akan di-kick. Apalagi Arvid juga akan turun di FP1 bersama Red Bull minggu ini. Jadi itu juga kenapa weekend Meksiko ini akan menjadi weekend yang besar untuk Red Bull Family, dan lineup mereka menuju 2026. Tapi oke, untuk prediksi, gue akan prediksi Liam Lawson akan ngeflop di Meksiko dan kemungkinan besar dia yang akan tertendang di akhir musim nanti. Walau jujur aja guys, gue pribadi mau Yuki dan Liam stay demi stabilitas menuju 2026. Tapi gini, gue juga ngerasa Arvid terlalu awal untuk join F1. Takutnya kayak Kimi musim ini aja gitu. Cuman kalau pada akhirnya harus korbanin satu, ya mau gimana lagi guys. Padahal Liam sama Yuki lagi perlahan bangkit. Cuman kalau Mbah Helmut udah bersabda, ya mau gimana lagi toh. Intinya ini akan menjadi weekend yang menarik, gak hanya dari title fight tapi juga lineup F1 musim depan, karena Alpine juga kemungkinan bakal mengumumkan lineup mereka di periode ini juga nih ya. Jadi ya oke lah, lineup F1 musim depan ya belakangan ini juga lagi rada anyep karena gak ada perubahan besar kayak musim lalu, jadi ya udahlah main seru gitu ya. Nah seperti biasa, prediksi kelima gue akan bahas di luar tim dan pembalap. Nah, biasanya selalu ada atraksi di awal start ya, soalnya lurusan menuju turn 1 atau chicane pertama itu setelah lash out ya, lumayan panjang dan section itu juga sangat tricky jika rame-rame, kayak awal balapan. Sehingga karena ini, gue punya feeling bahwa akan ada kejadian serupa 2023 atau 2021 di awal balapan tahun ini. Apalagi di Kota Sprint kemarin juga ada, jadi gue akan prediksi bahwa akan ada cekcokan di awal start nanti. Dan untuk panasin dikit, gue akan prediksi salah satu title contender akan terlibat dalam cekcokan itu. No God! Ya, gue nggak akan bilang siapa ya, tapi udahlah, anggap aja di antara top 4 klasemen drivers nanti. Kita lihat aja apakah benar atau tahu-taunya malah dua Ferrari yang cekcokan kan. Bakal lebih lucu lagi, apalagi kalau mereka benar-benar start dari 1-2, jadi pecah lah pas itu, yakin gue ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar kalian bisa tembus 10K sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Capek cuy. Ya, seperti biasa, baru ya nih akhir video ya. Video ini akan ditutup oleh Ara, sayonara.